hal-hal yang perlu kita. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Alhamdulillah, siang hari ini Ustazah sudah berhadir di tengah-tengah kita. Namun sebelum kita memulai, izinkan saya membaca beberapa tata tertib yang akan kita ikuti bersama-sama agar acara ini, kegiatan ini berjalan dengan lancar insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Tamam, teman-teman semua. Adab-adab ketika kita memasuki Zoom dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Nah, jangan lupa belum disampaikan nih, insya Allah nih dikit lagi nih disampaikannya tata tertibnya ya. Bismillah, yang pertama ketika Zoom berlangsung, peserta wajib dalam keadaan siap ya, khusus untuk akhwat, silakan wajib menggunakan jilbab dan menyiapkan alat tulisnya. Yang kedua, hendaknya peserta berwudu terlebih dahulu sebelum majelis kita dimulai. 3, peserta tidak ngobrol ketika materi disampaikan. Kalau secara offline ngobrolnya samping-sampingan, kalau secara online jangan berbalas-balas WA kalau memang tidak syar'i sekali uzurnya. Nah, yang berikutnya adalah peserta wajib mendengarkan Zoom dengan seksama, fokus biar ilmunya juga nempel, insya Allah. Yang kelima, peserta wajib mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri kita yang telah hadir di siang hari ini. Dan yang keenam, peserta diharapkan menjaga mikrofon serta video jangan sampai terbuka selama Zoom berlangsung. Sekali lagi, peserta memperhatikan mikrofonnya atau audionya jangan sampai terbuka ketika materi sedang disampaikan, juga jangan sampai video teman-teman terbuka ya teman-teman semua ya, untuk menjaga teman-teman juga. Lalu yang berikutnya adalah menjaga suara ustadzah dari yang bukan mahram. Selanjutnya adalah peserta tidak diperbolehkan sambil tiduran dengerinnya, nggak boleh tuh ya. Jadi peserta tidak boleh tidur-tiduran saat menyimak materi yang akan disampaikan di siang hari ini. Dan yang berikutnya adalah peserta yang ingin bertanya nanti di Zoom wajib menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Yang berikutnya lagi, hendaknya peserta dari sekarang sebelum dimulai sampai nanti kelas ini berakhir, mari sama-sama kita luruskan niat agar Allah memberikan keberkahan kepada kita semua akan ilmu yang kita dapat di siang hari ini, meluruskan niat, memohon pertolongan kepada Allah agar kita dipahamkan dalam mendengar atau menyimak apa yang akan Ustazah nanti sampaikan. Teman-teman semuanya, peserta tidak diizinkan menyebarkan apapun dalam bentuk apapun di dalam grup ataupun keluar grup tanpa seizin lembaga Malaysia Quran Learning. Yang terakhir, peserta tidak keluar Zoom sampai pemateri keluar dari majelis. Jadi jangan buru-buru keluar. Ingat, yang pertama adalah adab teman-teman semua biar ilmu kita berkah insya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman semua, diharapkan teman-teman semua setelah mendapatkan materi ini adalah memurojaah dan mengamalkan yang telah kita dapatkan di siang hari ini sehingga ilmunya tidak langsung hilang, tapi jadi bermanfaat dan bisa dibagi-bagi lagi kepada yang lain. Tamam, demikian saja tata tertib yang saya sampaikan. Insya Allah kita akan mulai di pukul 13.00. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarafata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nabda ala barakatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, Lembaga Belajar Al-Quran Amanisya Quran Learning Center mengadakan sebuah kegiatan webinar tahsin eksklusif yang punya tema unik dan Masya Allah pasti ditunggu-tunggu sama para pecinta Al-Quran. Nah teman-teman semua, kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman yang berhadir di siang hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua memahami apa yang akan disampaikan oleh Ustazah sesaat lagi. Namun sebelum itu teman-teman semua,
tidak lupa kita panjatkan kepada Allah rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan pernah bisa hadir di sini. Walaupun kita sehat, walaupun kita bisa, tapi kalau Allah nggak izinkan, kita nggak akan bisa berhadir di sini. Untuk itu, sama-sama yuk kita berdoa kepada Allah, minta diberikan kemudahan dalam memahami apa yang nanti akan Ustadzah sampaikan. Kita ucapkan juga ahlan wa sahlan kepada Ustadzah. Alhamdulillah sudah hadir. Nanti kita sapa Ustadzahnya, teman-teman ya. Namun sebelumnya, teman-teman pernah kan ngerasa, oh iya ada yang saya lupa, Masya Allah, astagfirullah. Tidak lupa salam serta salawat kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat juga keluarganya dan kita penerusnya, semoga nanti kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Teman-teman semuanya, di bulan Zulhijjah, di bulan ini Allah menawarkan berbagai macam hidangan yang bisa kita nikmati, yang nantinya kebaikan akan datang kepada kita semua. Yuk sama-sama bersemangat menikmati sajian yang Allah berikan di bulan Zulhijjah ini. Teman-teman semua, pernah nggak sih dengerin para qori? Bukan pernah kayaknya, Mas, sering ya teman-teman dengerin qori-qori ya yang bagus-bagus ya di Masjid Nabawi ya. Masya Allah, bacaannya tuh santai, tapi kalau kita dengerin tuh kita seolah-olah hadir dalam bacaan tersebut. Ruh kita tuh seolah-olah ke bawah hanyut dalam bacaan tersebut. Tapi kalau kita baca sendiri, perasaan udah dibagus-bagusin, dibelok kiri, belok kananin, dinaik turunin, tapi tetap aja ya kayaknya gimana gitu, ada yang kurang aja. Nah, siang hari ini pasti teman-teman penasaran dong, ada yang udah pernah dengar belum materi yang satu ini? Insya Allah siang hari ini kita akan membahas tentang ada tilawah. Nah, teman-teman, tema hari ini yang diselenggarakan oleh Amanisya Quran Learning adalah kenalan yuk dengan istilah ada dalam dunia tahsin. Alhamdulillah Ustazah sudah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan pemaparan tentang apa sih ada tilawah tersebut. Namun jangan kemana-mana dulu karena saya mengajak teman-teman semua untuk berkenalan dengan Ustazah kita yang sudah berhadir di siang hari ini. Izinkan saya menampilkan beberapa profil Ustadzah ya. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Ustadzah Zahratul Aini binti Muhammad Hasbi. Beliau lahir di bulan Desember tahun 2001. Kalau teman-teman pengen kepoin kegiatan Ustadzah dan mengambil faedah dari kegiatan Ustadzah, teman-teman boleh follow Instagramnya di Zahratul Aini underscore Hasbi. Beliau saat ini beralamat di Cibalung, Bogor, Jawa Barat. Nah, ini adalah beberapa alma mater pendidikan beliau, Ustazah. Pertama, beliau adalah alumni SDIT Imam Syafi'i Pekanbaru. Beliau juga alumni Pondok Pesantren Ummu Sulaim Pekanbaru di jenjang SMP, alumni Mahat Raudhatul Quran jenjang SMA, dan mahasiswi semester 4 Prodi Syariah S1 Lipia Jakarta. Selanjutnya adalah pengalaman kerja dan organisasi. Beliau adalah salah satu ketua Ikatan Santri Mahat Raudhatul Quran pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Wakil Kepala Bagian Kurikulum di Mahat Raudhatul Quran, Ketua Bidang Tahfidz di Mahat Raudhatul Quran, Ketua Raudhatul Quran Privat Center, dan berikutnya adalah beberapa kegiatan. Masya Allah. Saya coba screenkan sama teman-teman saja ya untuk mempersingkat waktu karena Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di usia Ustadzah yang Masya Allah, pokoknya barakallahu fiha, Ustadzah sudah banyak memiliki prestasi-prestasi yang bisa menjadi support buat kita semua, bisa menjadi mood booster buat kita semua untuk juga mengikuti jejak Ustadzah. Di antaranya adalah mendapatkan sanad matan Tufatul Atfal, sanad matan Muqaddimah Al-Jazari, beberapa sanad kitab ya, Al-Qawaidul Arba, Nawakidul Islam, juga Al-Usul Salasa, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Belibet nih karena saking senangnya teman-teman. Dan masih banyak lagi teman-teman semua, serta pengalaman lainnya saya bacakan sedikit-sedikit saja, nanti teman-teman mungkin bisa sambil dilihat ya, dibaca ya. Di antaranya adalah menjadi pembicara di sebuah kajian menghafal Al-Quran untuk orang-orang sibuk ya, pada acara Abata Organizer. Aduh susah sekali ya, mulutnya kebelibet saking grogi nih. Yang berikutnya adalah menjadi pembicara di Peran Muslimah Peradaban 40 pada acara Daurah Muslimah Yayasan Al-Taslim 2023. Menjadi pembicara pada acara daurah tematik Baitul Ilmu Zahra Academy atau Dibiza dengan judul Di Manakah Al-Quran Dalam Hidupmu pada belum lama ini ya teman-teman ya. Lalu menjadi pembicara pada acara daurah tematik Baitul Ilmi Zahra Academy dengan judul Kesalahan-kesalahan dalam Membaca Al-Quran dan Perbaikannya. Dan pengalaman lainnya juga salah satunya adalah pemateri pada acara daurah tematik di mana Birul Al-Quran dengan judul Jika Ini Ramadan Terakhirku. Nah, selanjutnya kita tentunya udah nggak sabar pengen dengerin apa saja sih yang akan disampaikan oleh Ustadzah. Saya sapa dulu Ustadzahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.
Hayakila Ustazah, Masya Allah. Saya saking bahagia dan grogi jadi kebelibet-belibet Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Wa jazakillah Ustazah sehat Ustazah? khairan. Alhamdulillah, alhamdulillah bikhair. Wa kif haluk? Alhamdulillah ana bihur Ustazah. Senang sekali kami di sini bisa bersama dengan Ustazah. Mudah-mudahan kehadiran Ustazah ini bisa memotivasi kami biar Ya Rab. membaca Al-Quran dengan ruh yang hadir ketika kita membaca Ustazah. Masya Allah. Nah Ustazah tidak berpanjang kali lebar. Saya Kiki, kami mempersilahkan kepada Ustazah untuk memulai kajian di siang hari ini. Jazakallah khairan Ustazah. Tafadhol ya Ustazati. Jazakumullah khairan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabil Karim. Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Taib. Mungkin Ana ulangi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertama-tama Ana ucapkan rasa syukur Ana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua, dan Ana pribadi memberikan kepada Ana kesempatan untuk berkumpul bersama antunna akhwat semua. Ana diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul bersama akhwat-akhwat yang semuanya sama-sama bersemangat dalam mempelajari Al-Quran. Sehingga kita berkumpul pada siang hari ini dengan acara yang sudah disiapkan oleh lembaga ini. Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kemudian Ana ucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada Zaujil Mahbub yang telah selalu memberikan support dan memberikan izin kepada Ana untuk terus berkecimpung dan terus-menerus diberikan izin untuk memasuki semua pintu-pintu kebaikan yang terbuka di depan Ana. Juga rasa terima kasih kepada kedua orang tua Ana, kepada seluruh guru-guru yang telah mengajari Ana, yang mana jika bukan karena Allah, kemudian didikan dan terbiah mereka, mungkin Ana tidak sampai di titik ini. Fa jazahumullahu khaira. Juga kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini sejak lama, dan kepada seluruh peserta ahlan wa sahlan, semoga Allah selalu memberikan kita rasa semangat yang tidak pernah padam dalam menuntut ilmu. Naam, Masya Allah, barakallahu fikum. Ana lihat di grup WhatsApp, Masya Allah, selalu Ana pantengin bahwa peserta kita dari banyak daerah, Masya Allah. Di sini Ana sangat merasa bahagia dan sangat merasa senang bahwa ternyata masih banyak akhwat yang walaupun umurnya masih muda ataupun walaupun umurnya sudah tidak muda lagi, tapi semangat untuk mempelajari Al-Quran itu masih sangat-sangat membara di dalam diri mereka, sehingga itu sangat membuat Ana senang ketika Ana lihat bahwa ada fulanah dari daerah ini, ada fulanah dari daerah ini, sehingga Ana pun ikut semangat untuk ingin hadir bertemu dengan akhwat semua. Fa insya Allah pada hari ini kita sesuai dengan tema yang kita pilih dan sesuai dengan tema yang kita sudah tentukan, insya Allah kita akan membahas tentang ilmu adat. Nah, baik. Bismillah, kita mulai materi kita pada hari ini. Mari kita pada siang hari ini insya Allah akan berkenalan dengan istilah adat. Baik. Nah, namun sebelum itu kita akan saling mengingat atau saling memberikan nasihat kepada satu sama lain tentang bagaimana kasih sayang Allah dan kebaikan yang Allah telah berikan pada kita. Yang mana pada hari ini kita berada di 10 hari pertama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yang mana kita tahu bahwa semua amalan dan semua hal yang kita lakukan pada bulan ini atau pada hari-hari ini akan Allah berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan pasti kita sudah mendengar hadis tentang bahwa tidaklah
amalan yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan pada 10 hari pertama ini, itu Allah lebih cintai dibandingkan bahkan lebih Allah cintai dibandingkan orang-orang yang pergi keluar berjihad. Yang mana ibadah yang kita lakukan, amalan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini itu lebih Allah cintai dibandingkan orang-orang yang berjihad. Kecuali orang-orang yang berjihad kemudian dia tidak kembali lagi, dirinya tidak kembali dan hartanya tidak kembali. Maka begitu pentingnya 10 hari pertama di bulan ini untuk kita maksimalkan. Dan alhamdulillah lembaga yang Masya Allah membersamai kita pada acara kali ini memberikan kita kesempatan untuk melakukan amal kebaikan pada siang hari ini, yaitu duduk di majelis ilmu. Maka sebelum kita lanjut ke materi, kita ada baiknya kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain apa keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir." Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menaikkan derajat seseorang itu karena dua hal. Pertama, karena dia beriman, karena keimanan yang dia miliki. Kemudian, karena ilmu yang ia miliki. Maka, Allah tidak menaikkan derajat seseorang itu karena hartanya. Enggak. Bukan karena, oh si ini cantik, si ini cakep, maka dia lebih mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan pula karena, oh si fulanah dia kaya, yang ini miskin. Yang kaya saya naikkan derajatnya. Enggak. Tapi Allah memuliakan seseorang itu karena dua hal. Karena keimanan yang dia miliki, pertama, makin besar keimanan yang ia miliki di dalam dirinya, maka makin mulia orang tersebut di sisi Allah. Kemudian apalagi yang kedua, makin berilmu seseorang tersebut, maka makin mulia, makin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Maka dari firman ini, maka seharusnya ayat ini menjadi motivasi terbesar kita untuk duduk di majelis, untuk terus mencari ilmu. Maka ana ucapkan barakallahu fikunna kepada seluruh akhwat yang hadir pada hari ini, mau ada dengan jumlah 100 lebih. Ketahuilah bahwa antunna itu adalah orang-orang pilihan Allah. Bagaimana maksudnya pilihan orang-orang pilihan Allah? Di negara Indonesia kita punya ada banyak wanita, ada banyak muslimah, ada banyak muslimah di negara Indonesia ini. Ada berjuta muslimah yang tinggal di negara Indonesia. Tapi subhanallah, Allah tidak memberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu itu untuk seluruh muslimah yang ada di Indonesia. Allah hanya memilih 100 orang ini saja. Allah hanya memilih 100-an orang ini saja untuk memasuki pintu kebaikan untuk duduk di majelis ilmu di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka ini ada sebuah syaraf, sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada akhwat semua, di mana kita lihat banyak sekali, mungkin bahkan teman kita, mungkin bahkan saudara kita sudah share flyer ini, kita sudah beritahu mereka bahwa oh ini ada majelis ilmu loh siang ini, tapi kita lihat mereka dalam waktu yang dengan waktu yang senggang yang mereka miliki, namun Allah belum gerakkan keinginan mereka untuk menuntut ilmu. Yang mana padahal dengan duduk saja di majelis ilmu, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan banyak kenikmatan, banyak kemuliaan, dan banyak keistimewaan yang ini hanya didapatkan oleh orang yang duduk di majelis ilmu. Tidak selainnya. Maka ketahuilah akhwat semua bahwa ini adalah kemuliaan dan sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada seluruh akhwat seluruhnya. Nah, bahkan berkata Daud bin Jamil bin Kathir bin Qais, beliau berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meniti jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudahkan baginya jalan menuju surga. Dan para malaikat akan membentangkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Dan seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampunan oleh penghuni langit, penghuni bumi, hingga ikan yang ada di air. Sungguh keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah adalah ibarat bulan purnama di atas semua bintang. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham,
akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang besar. Ini, perkataan Daud bin Jamil, sudah mewakilkan seluruh keistimewaan para penuntut ilmu. Yang mana orang yang meniti jalan untuk mencari ilmu. Bermakna orang yang mengorbankan hartanya. Misalnya kita untuk hadir di Zoom, kita butuh mengeluarkan harta kita untuk membeli paket internet misalnya. Maka jalan-jalan dan usaha-usaha yang ia kerahkan untuk ia bisa mendapatkan ilmu, maka dengan jalan yang telah ia ambil, dengan jalan itulah akan Allah permudah jalannya menuju surga. Dan banyak akhwat bisa perhatikan makna dari perkataan-perkataan ini. Ini semua akan akhwat dapatkan, akan antuna raih semua kemuliaan ini dengan menuntut ilmu. Maka lagi-lagi semuanya mulai detik ini dan seterusnya terus menjaga niat bahwa ana hadir di sini bukan karena menginginkan sertifikat, bukan. Ana hadir di sini hanya untuk ya udah ana disuruh ustazah, ana disuruh orang tua, ana disuruh karena disuruh ana akhirnya masuk. Lah, tapi semuanya luruskan kembali niat bahwa ana duduk di majelis ilmu dengan adab, walaupun online tapi ana tetap memakai hijab, ana tetap menjaga adab walaupun ustazah tidak melihat ana, walaupun kamera ditutup, ana tetap menjaga adab majelis ilmu karena ana menghadiri majelis ilmu ini karena Allah. Baik, dan semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita semua. Nah, baik. Sebelum kita jauh-jauh berbicara tentang ada, mungkin kita harus merojaah dulu apa sih keutamaan dan kenapa sih kita harus mempelajari ilmu tajwid. Karena ada itu berkaitan erat dengan ilmu tajwid. Baik. Nabi SAW bersabda, "Al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukannya nanti di akhirat itu akan ditemani oleh para malaikat yang mulia. Kita tahu bahwa pada hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia akan dikumpulkan. Tapi orang yang mahir, orang yang ahli di bidang Al-Quran, dia akan dikumpulkan namun tidak bersama manusia, melainkan dia dideretkan dengan para malaikat. Yang mana kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah mendurhakai Allah sama sekali. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu beribadah, tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Bayangkan betapa tingginya derajat malaikat di sisi Allah. Dan kita tahu bahwa malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mendurhakai Allah karena dia tidak memiliki hawa nafsu. Dengan artian dia terus beribadah sepanjang hidupnya. Dan bayangkan kita sebagai manusia yang mana kita tahu kita ini tempatnya, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi karena kemuliaan Al-Quran yang dimiliki seorang yang mahir di bidang Al-Quran, di ilmu Al-Quran, maka ia akan disamakan kedudukannya, yaitu akan berderet, akan ditemani oleh para malaikat, sehingga itu menandakan betapa tingginya kedudukan orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Dan Ustazah, bagaimana dengan orang-orang yang dia mau mahir, dia ingin bisa menjadi orang yang ahli di ilmu Al-Quran, tapi dia masih dalam proses belajar. Bahkan ketika mempelajari makharijul huruf saja, itu tuh setengah mati Ustazah nyebutin huruf ain, misalnya huruf dhad. Itu gimana Ustazah? Tetap Allah, innallaha la yudayyi ajrul muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha seorang yang melakukan kebaikan. Orang yang berusaha untuk bisa menyebut huruf dengan sebenar-benarnya, walaupun dia harus mengerahkan seluruh usahanya, namun dia masih belum mencapai huruf yang benar, misalnya ketika menyebutkan makharijul huruf, dia tetap mendapatkan pahala. Maka tidak akan pernah seseorang yang mempelajari Al-Quran mendapatkan kerugian. Lah. Ketika dia mahir, dia mendapatkan kedudukan tertinggi. Ketika dia masih dalam proses belajar, masih bahkan
fi bidayati khuttatiha, di permulaan langkahnya dia dalam mendalami ilmu tajwid, dia sudah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pernah seseorang yang menginginkan untuk bisa mendalami ilmu tajwid, seseorang yang menginginkan untuk menjadi orang yang ahli di dalam ilmu Al-Quran, tidak akan pernah menemukan yang namanya kerugian. Dia akan selalu berada di dalam keuntungan yang besar. Baik, maka ini adalah sebuah motivasi untuk kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Dan dari sini kita paham betapa pentingnya kita untuk memahami ilmu tajwid atau mendalami ilmu tajwid. Dan ini jadikan dorongan besar kita bahwa sekarang ketika kita di dunia saja misalnya, kita selalu ingin menjadi yang terbaik. Kita mau beli tas, pengennya beli tas yang paling mahal, paling keren. Kita mau beli mobil, kita pengen mobil yang paling nyaman, paling mewah, kita rumah juga pengennya yang paling nyaman, paling luas, paling besar, paling di urusan dunia, fitrahnya manusia itu tuh selalu ingin menjadi yang paling terbaik. Namun tanyakan kepada diri kita sendiri, jika di urusan dunia yang kita tahu dunia ini tuh hanya sebentar, kita akan meninggalkan dunia ini, kita ingin menjadi yang terbaik, maka kenapa kita tidak ingin menjadi yang terbaik untuk akhirat kita, yang mana kita tahu itulah tempat kita akan tempat tinggal kita yang selamanya. Kita akan tinggal di tempat tersebut selamanya di dunia, di kehidupan akhirat. Maka jika di kehidupan dunia kita ingin menjadi yang terbaik, maka seharusnya di kehidupan akhirat kita lebih ingin menjadi yang terbaik. Dan ilmu Al-Quran menjamin kehidupan yang terbaik untuk kita, karena orang-orang yang ahli di dalam Al-Quran, dia akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, Ustazah, apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid? Kenapa sih? Oke, Ana sudah punya motivasi Ustazah sebenarnya untuk mendalami ilmu tajwid, tapi kayak emang sewajib itu ya Ustazah kita untuk mendapatkan ilmu tajwid? Sebenarnya apa sih hukum kita mempelajari ilmu tajwid Al-Quran? Baik, Syekh Ibnu Jazari berkata di matan Muqaddimah Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhih al-Qur'ana athim. Syekh Ibnu Jazari berkata bahwa mempelajari kaidah, mempelajari ilmu, mempelajari kaidah tajwid, mempelajari teori ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yang memiliki makna bahwa jika nih sekarang yang hadir di Zoom ini 100 orang lebih. Jika ada satu orang saja dari seluruh peserta yang hadir di Zoom kali ini mempelajari ilmu tajwid, maka kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid itu tuh gugur dari peserta-peserta yang lain. Tapi ketika dari seluruh peserta yang hadir di Zoom ini tidak ada satu orang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka seluruhnya berdosa. Itu dia fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan. Adapun membaca Al-Quran, membaca yang tadi mempelajari teori, ilmu teori, mempelajari kaidah tajwid itu hukumnya fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan. Adapun membaca Al-Quran tersebut dengan kaidah dan hukum tajwid yang benar, maka hukumnya fardu ain, kewajiban masing-masing seorang muslim. Gak bisa diwakilkan, sama kayak sholat, gak bisa diwakilkan. Tamam? Maka pertanyaannya, bisakah kita membaca Al-Quran dengan kaidah dan hukum yang benar jika kita tidak mempelajarinya? Tentu jawabannya nggak bisa. Untuk bisa membaca Al-Quran dengan kaidah dan hukum yang benar, yang mana ini adalah kewajiban kita nggak bisa bangun tidur terus tiba-tiba bacaan Al-Quran kita benar, nggak bisa. Kita butuh belajar. Maka dari itu, walaupun hukum untuk mempelajari ilmu teori tajwid itu adalah fardu kifayah, kewajiban yang bisa diwakilkan, namun tetap membaca Al-Quran dengan teori atau dengan kaidah dan hukum tajwid yang benar, itu adalah kewajiban kita masing-masing, nggak bisa diwakilkan. Maka untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut, mau nggak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita harus mempelajari ilmu tajwid. Karena itu adalah kewajiban kita, sama kayak sholat. Sholat,
Mau kita terpaksa atau nggak terpaksa, mau kita malas ataupun nggak malas, kita harus sholat. Karena kalau kita nggak sholat, kewajiban itu nggak akan lepas dari kita. Sama, membaca Al-Quran dengan kaidah dan tajwid yang benar pun sama seperti itu. Mau kita ridho atau nggak ridho, mau kita ikhlas ataupun nggak ikhlas, kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan tajwid, dengan ilmu tajwid atau dengan kaidah tajwid yang benar, itu adalah kewajiban kita, sehingga kita harus belajar untuk bisa menyelesaikan kewajiban tersebut. Nah, sampai di sini paham, oke? Insya Allah. Baik, dan dilanjutkan Allah, dan ini bukan cuma sekedar hukum yang disimpulkan oleh ulama, tidak. Melainkan ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana tulisan atau mana bukti bahwa itu adalah perintah Allah? Allah berfirman di dalam surat Al-Muzammil ayat keempat, warattilil Qur'ana tartila. Yang mana di dalam tafsir Al-Baghawi, Ibnu Mas'ud berkata bahwa makna warattil, makna tartil di sini adalah membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan dan tidak mengubahnya. Berarti warattil Qur'ana tartila, warattil, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Arti dari ayat keempat di surat Al-Muzammil. Di sini adalah warattil itu adalah kata kerja perintah. Baik, bentuk kata warattil itu adalah sebuah perintah, yang mana kita tahu bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, maka hukumnya jatuh kepada hukum wajib. Nah, di sini para ulama tafsir menafsirkan arti dari kata tartil. Dan arti dari kata tartil menurut Ibnu Mas'ud adalah membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan dan tidak mengubahnya. Dengan artian, dengan makna, kita harus membaca Al-Quran sebagaimana ketika Al-Quran itu tuh turun sebagai wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka betul-betul dengan firman Allah ini sudah sangat cukup bagi kita untuk menyadarkan diri sendiri betapa pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Jika dengan perkataan Allah, jika dengan firman Allah tidak cukup untuk memotivasi kita untuk menyadarkan, membangunkan diri kita betapa pentingnya ilmu tajwid, maka harus perkataan siapa lagi yang bisa membangunkan kita? Harus perkataan siapa lagi yang bisa menyadarkan diri kita betapa bahwa ilmu Al-Quran atau mempelajari ilmu tajwid itu bukan sekedar tahsin-tahsinan doang, bukan sekedar kelas tahsin doang, enggak. Bukan doang, tapi mempelajari Al-Quran, mempelajari cara menyebut huruf yang benar, makharijul huruf yang benar, itu sama pentingnya, baik, seperti perintah Allah dalam memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Maka kita harus melek, kita harus bangun, kita harus menyadari bahwa mempelajari ilmu tajwid bukan sekedar hal yang sepele, melainkan ia sama pentingnya sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Baik. Nah, tamam. Dari sini kita paham bahwa ilmu tajwid itu adalah bagian dari ilmu Al-Quran yang harus kita pelajari. Bukan sunnah lagi. Baik, memang hukum aslinya adalah dia adalah kewajiban yang bisa diwakilkan. Tapi kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, yang mana ini adalah sebuah kewajiban masing-masing seorang muslim yang tidak bisa diwakilkan, kecuali kita mempelajari ilmu tajwid tersebut. Setelah kita tahu bahwa motivasi, kedudukan, betapa mulianya kedudukan seorang yang ahli di bidang Al-Quran, setelah kita mengetahui hal tersebut, dan kita telah mengetahui hukum asli dan hukum serta kewajiban yang ada di pundak kita tentang Al-Quran, tentang membaca Al-Quran dengan benar, maka kita akan lanjut ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu ilmu adab. Baik. Tapi sebelum itu, Ana akan bercerita sedikit, disclaimer sedikit, bahwa Ana akan mengajarkan kepada akhwat ilmu yang Ana dapatkan ketika Ana berada di Madinah. Pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020, sekitar selama sebulan, Ana menetap di Madinah, ya, undangan dari Maqari Al-Quraniyah, yang mana bekerja sama dengan Maqari Tahbir. Ana pergi ke Madinah untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian Allah memberikan taufik kepada Ana
dan memudahkan ana, sesungguhnya itu adalah kekuasaan Allah dan kekuatan dari Allah serta kemudahan dari Allah. Ana bisa mengambil sanad riwayat Hafs ana Asim. Nah, dalam bulan tersebut, dalam 1 bulan tersebut, dan maka di sana di Madinah tersebut ketika ana belajar disitulah ana menemukan ilmu ada. Yang mana ini ana cerita pengalaman ana sedikit. Ana dari ketika SD, alhamdulillah Allah selalu memberikan ana kesempatan untuk selalu mengarah kepada Al-Quran. Ana di SD sudah mulai belajar tentang makharijul huruf, sifatul huruf, lanjut ke SMP dan lanjut ke SMA. Dan di sana ana belum menemukan yang namanya ilmu ada. Yang ana tahu hanya di dalam tajwid itu ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Oh, udah sampai situ aja. Oh, kalau nun bertemu dengan kaf itu ikhfa. Sebatas kaidah-kaidah tajwid pada dasarnya. Dan yang ana tahu adalah kita kalau misalnya membaca Al-Quran itu lebih baik kalau dengan irama. Maka bahkan betapa banyak kita temukan, sebenarnya ini sangat disayangkan, kita temukan qori-qori yang lebih mementingkan keindahan suara, keindahan nada dibandingkan ilmu atau kaidah tajwid itu sendiri. Padahal kaidah tajwid itu lebih penting dibandingkan indahnya suara. Walaupun kita diperintahkan untuk mengindahkan suara oleh Nabi SAW, dianjurkan sebenarnya, bukan diperintahkan. Tapi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu lebih penting dibandingkan memperindah suara, kemudian merusak kaidah tajwid itu sendiri. Nah, itu sebatas yang ana tahu ketika ana belum pergi ke Madinah. Hingga akhirnya ana pergi ke Madinah. Subhanallah, ketika ana menyetorkan hafalan ana, semuanya disalahkan oleh syekhah. Misalnya kayak ketika ana membaca walakum fil ardi mustaqarrun. Kemudian syekhanya tiba-tiba bilang, "Khata, salah. Bukan kayak gitu." Terus ana mikir, lah, ana bacanya walakum, ana nggak baca walahum, atau ana nggak baca walaha, ana nggak baca walahu, kenapa salah? Huruf mana yang salah ana baca gitu. Ana bertanya-tanya pada diri ana. Sampai akhirnya syekhnya menjelaskan bahwa Zahrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika membaca Al-Quran di depan para sahabat, kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'ul Quran bitafsir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tuh membaca Al-Quran itu tuh seakan-akan beliau itu membaca tafsirnya sekalian. Maksudnya apa? Ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, membaca ayat yang Nabi baca, para sahabat itu tuh seakan-akan langsung memahami ayat tersebut seperti telah membaca buku-buku tafsir. Padahal kan dulu belum ada ilmu tafsir. Nah, kemudian maksudnya apa? Itu yang dinamakan dengan qiraah mufassarah. Saking benarnya intonasi, nada, tekanan yang dibaca oleh Nabi, orang-orang yang mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi itu langsung paham, oh ayat ini maksudnya gini. Oh yang dimaksud sama ayat ini. Oh yang dimaksud dengan kalimat di dalam ayat ini maksudnya tuh ini. Itu padahal Nabi hanya membaca, Nabi tidak menjelaskan apa yang beliau baca, hanya membaca. Nah, ini akan kita temukan nanti di ilmu ada. Taib, nanti kita akan temukan di ilmu ada. Taib, maka mungkin nanti akan datang pertanyaan misalnya, Ustazah, tapi cara bacanya Ustazah itu berbeda dengan cara yang Ana dapatkan dengan guru-guru Ana. Nanti itu akan kita jelaskan insya Allah. Tamam. Tapi disclaimer dari Ana bahwa Ana akan mengajarkan apa yang Ana dapatkan dari syekh dan syekhah yang Ana mempelajari ilmu Al-Quran dari beliau, maka Ana akan meneruskan apa yang Ana pelajari, apa yang Ana dapatkan dari para syekh dan syekhah yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Nah, baik. Apa itu ada? Tamam? Apa itu ada? Ada adalah intonasi atau tempo tempo kita dalam membaca Al-Quran, dalam membaca ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Seperti ini. Mungkin agar kita lebih mudah memahami, ketika kita pergi ke tempat umum misalnya,
ketika kita pergi ke tempat umum, kita akan bertemu dengan banyak orang asing. Baik, kita akan bertemu dengan banyak orang asing. Tapi, misalnya nih, ketika kita bertemu dengan orang asing, kemudian ada orang asing yang bertanya kepada kita, kalau saya mau pergi ke, misalnya kita lagi di stasiun, kalau misalnya saya mau pergi ke pasar Minggu, saya harus ngambil kereta yang mana ya? Baik. Ini orang asing di depan kita bertanya kepada kita. Tapi kita nggak tahu namanya. Kita nggak tahu nih orang siapa. Tapi kita tahu bahwa dia sedang bertanya. Dari mana kita tahu? Dari intonasi dia berbicara. Dari intonasi berbicara yang tepat, kita tahu apa maksud dari lawan bicara. Sah? Baik. Kalau misalnya sekarang anak misalnya berbicara dengan seseorang, sudah makan, nggak ada intonasi, sudah makan. Apakah seseorang tersebut bisa paham yang anak mau atau yang anak maksud dari dua kata yang anak lontarkan itu apa? Enggak. Karena nggak punya intonasi, sudah makan. Bisa jadi intonasinya sudah makan atau sudah makan. Baik. Dengan intonasi yang kita keluarkan, itu membantu lawan bicara yang mendengarkan perkataan kita, membantu dirinya untuk memahami apa yang kita inginkan atau memahami apa maksud dari pembicaraan kita. Maka jika perkataan manusia, makhluk dengan makhluk membutuhkan intonasi agar kita bisa memahami, maka apalagi dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih butuh untuk bisa memahami intonasi, atau kita lebih butuh untuk mempelajari intonasi tersebut agar kita bisa memahami Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya pemahaman. Agar kita bisa menghadirkan ruh, menghadirkan hati kita ketika kita mempelajari Al-Quran tersebut. Atau ketika kita membaca ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut. Baik. Maka itulah adalah intonasi atau tempo kita ketika membaca setiap kata yang ada di dalam Al-Quran. Karena misalnya kita sering dapatkan kata wama di dalam Al-Quran. Yang mana jika kita mempelajari bahasa Arab, kita akan temukan bahwa kata wama atau huruf ma itu sendiri itu memiliki banyak makna. Ada makna peniadaan, ada makna yang memiliki itu adalah kata sambung, ada makna ta'ajub. Ta'ajub itu takjub. Baik. Nah, berbeda makna, maka akan berbeda intonasinya, akan berbeda adanya. Dan itulah gunanya ada. Dengan ada, ba'da idznillah ta'ala, kita akan lebih mentadaburi Al-Quran. Dengan ada, kita akan bisa mengetahui, oh, ayat ini dibaca atau ditulis secara bersambung atau ditulis secara terpisah. Yang ini sangat penting untuk diketahui oleh orang-orang yang akan menulis Al-Quran. Dengan ada, kita bisa lebih menghadirkan hati kita. Karena tidak mungkin bisa seseorang itu membaca Al-Quran dengan ada yang benar kecuali dia memahami apa yang dia baca. Karena intonasi tadi harus sesuai dengan makna dan ayat dan makna yang dimaksud oleh ayat. Maka dari itu, ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan ada yang benar, kita pasti memahami ayat yang kita baca. Karena pemahaman ayat, makna dan maksud ayat dengan ada yang benar itu saling berkaitan. Karena tidak mungkin seseorang itu bisa membaca ada yang benar kecuali dia paham dengan ayat yang dia baca. Sehingga ini akan membantu kita untuk membaca Al-Quran itu tuh dengan hati. Bukan hanya sekedar baca di lidah. Tamam? Maka semoga bisa dipahami ini yang dimaksud dengan ada. Nah, misalnya kita ambil misal di surat Al-Baqarah, di surat Al-Baqarah. Saya akan berikan sedikit contoh. Di ayat keempat surat Al-Baqarah ada wama. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Wama di sini memiliki arti kata sambung. Baik. Dan apa-apa yang kami turunkan dan apa-apa yang diturunkan, wama unzil.
Di situ kita merendahkan suara. Adapun di halaman selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat ke-8, di situ kita akan temukan kata wama juga, tapi kita akan temukan nada dan intonasinya berbeda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum di sini memiliki arti peniadaan, yang mana kita harus menegaskan suara kita, menaikkan intonasi kita, yang mana ini adalah penekanan bahwa mereka itu tidak beriman. Wa ma hum bimu'minin. Dan sesungguhnya mereka itu tidak beriman. Maka di peniadaan ini kita butuh menekan intonasi kita sehingga ketika kita baca, mereka itu tidak beriman, seperti itu. Teman. Ini adalah salah satu contoh ada yang mana ketika kita membaca Al-Quran dengan ada, kita bisa lebih mentadaburi, lebih memahami ayat yang kita baca. Nah, baik. Kita akan lanjut. Di ilmu ada, baik, ketika kita telah memahami intonasi, kita memahami arti dari ada itu sendiri, kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, yaitu al-ahamiyah al-khamsah, 5 kaidah penting dalam ada. Baik, Ustazah, Ana udah semangat ini mau belajar ilmu tajwid. Ana udah semangat, Ana tertarik banget mau mempelajari ada. Tapi dari mana sih Ana harus mulai? Mulailah dari al-ahamiyah al-khamsah, 5 kaidah penting ini. Kenapa? Karena ketika 5 kaidah penting ini sudah kita kuasai, kita telah menguasai 80% dari ilmu ada. 20%-nya lagi itu akan kita dapatkan atau akan bisa kita sempurnakan dengan banyak mendengar dan banyak menyetorkan bacaan kita kepada syekh atau syekhah atau guru yang telah memiliki sanad, yang memiliki ilmu yang sudah terverifikasi dan ilmunya terverifikasi bahwa ilmunya itu benar. Dari mana kita tahu? Dari sanad yang guru kita punya. Nah, 5 kaidah penting ini adalah 80% ada itu sendiri. Sehingga jika kita ingin memulai mempelajari ilmu ada, maka mulailah dari 5 hal ini. Apa saja 5 hal ini? Pertama, menyempurnakan harokat dan huruf. Baik, menyempurnakan harokat dan huruf. Harokat ini terdiri dari 3 harokat asli, harokat fathah, dhammah, dan kasrah. Cara kita menyempurnakan harokat fathah, buka 2 bibir, A, tidak ditarik ke belakang, enggak. Kayak kita menyebut huruf A di abjad, A seperti biasa. A, ayah, aku, A. Jadi bukan ditarik ke belakang. Karena banyak yang belajar bahwa cara menyempurnakan fathah itu tuh sambil senyum, ditarik ke belakang bibirnya. Enggak gitu. Karena ketika kita tarik, maka akan timbul suara imalah. Bukan A. Akan ada lebih ke lemah. Baik. Maka yang diminta adalah sempurna, suara harokat fathah yang sempurna. A. Untuk menyempurnakan harokat dhammah, majukan 2 bibir secara maksimal. U. Adapun untuk kasroh, tarik bibir bagian bawah. I. Hingga tampak gigi setelah gigi taring. Itu namanya sinud dhahik. Di dalam bahasa Arab. Gigi setelah gigi taring. I. Baik. Nah, di dalam menyempurnakan harokat ini, kita akan temukan 2 kesalahan yang sering sekali terjadi. Pertama, kesalahan ini namanya istilahnya adalah taulid. Taulid adalah ketika seseorang itu membaca atau sebenarnya dia itu mau menyempurnakan harokatnya. Tapi terlalu berlebihan dalam menyempurnakan sehingga harokat tadi menyebabkan tertambahnya huruf mad. Misalnya di a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di kalimat a'udzu. Hamzah di a'udzu itu tidak ada mad, tapi ketika dia berusaha menyempurnakan fathah, tanpa dia sadari, dia terlalu berlebihan menyempurnakan harokat fathah hingga menimbulkan huruf mad. La.
a'udzu, a'udzu. Baik. Jadi bukan a'u. Dan kesalahan kedua yang sering terjadi itu istilahnya adalah ikhtilas. Baik, ikhtilas. Ikhtilas itu kebalikan dari taulid. Kalau taulid tadi terlalu berlebihan dalam menyempurnakan harakat, maka ikhtilas kurangnya seseorang dalam menyempurnakan harakat. Dia hanya membaca 2/3 dari harakat yang seharusnya dia baca secara full. Bagaimana contoh terjadi kesalahan ikhtilas? A'udzu, a'udzu, bukan a. Tapi dia akan membaca secara imalah. A'udzu billahi. La. A. A'udzu billahi. Baik. Kemudian menyempurnakan huruf dan menyempurnakan huruf. Menyempurnakan huruf di sini maksudnya dari dua sisi, dari sisi makharijul huruf dan dari sisi sifatul huruf. Karena tidak mungkin seseorang bisa menyempurnakan huruf hanya dengan makharij saja. Kemudian dia salah di sifatul huruf. La. Dan tidak mungkin pula seseorang bisa menyempurnakan sebuah huruf dari sifatnya saja tapi makharijnya tidak salah. Maka dia tetap akan menjadi huruf yang salah, bukan huruf yang sempurna. Maka menyempurnakan harakat dan huruf adalah poin pertama yang harus kita kuasai dari al-ahmiyah al-khamsah dari ilmu ada ini. Kemudian menyempurnakan zaman gunnah. Maksud di sini zaman gunnah adalah yang dimaksud dengan gunnah. Gunnah itu adalah istilah khusus untuk dua huruf saja. Nun dan mim yang bertasydid. Baik, nun dan mim yang bertasydid. Maka kita nggak bisa ketika kita, mungkin ini sering terjadi di kita, di tengah-tengah orang Indonesia, nun ketemu kaf dibilangnya gunnah. Itu gunnahnya kurang. Mim sukun bertemu dengan ba namanya gunnah. Nah, itu gunnahnya kurang lah. Semua hukum itu udah ada istilahnya masing-masing. Nun ketemu kaf, ikhfa. Baik. Apalagi nun bertemu dengan ro misalnya. Itu namanya idgham. Maka itu pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid. Nah, menyempurnakan zaman gunnah mimma, bukan mimma. Mimma. Jadi kita berikan tempo, kita tahan sedikit untuk bisa menyempurnakan si zaman gunnah. Jadi zaman gunnah itu seperti tempo atau hak gunnah yang harus kita sempurnakan. Kemudian menyempurnakan zaman sakin, yaitu menyempurnakan hak huruf sakin. Huruf sakin itu huruf mati, huruf sukun. Jadi yang disempurnakan ketika kita membaca Al-Quran itu bukan cuma huruf-huruf yang berharakat aja, enggak. Tapi huruf sukun pun itu harus disempurnakan haknya. Misalnya di ta'awudz di asyaitan. Kita sering dengar asyaitani, asyaitani. Kenapa kita sering dapatkan bahwa ketika seseorang itu membaca kalimat asyaitan, ya-nya itu tuh kayak qalqalah, kayak mantul lagi. Asyaitan, syaitan. Karena huruf sukunnya itu belum sempurna haknya. Dia belum memberikan hak huruf sukun itu tuh secara sempurna sehingga huruf yang harusnya mati dia jadi hidup lagi. Asyaya, la asyaitani, bukan asyayatani. Bisa dibedakan? Baik. Kemudian menyempurnakan hamzah. Hamzah itu adalah huruf wasat. Tekanan yang dimiliki huruf hamzah itu tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Nah, kebanyakan orang itu membaca hamzah itu hanya seperti hawa. Ha'u, harusnya a. A'udzu. Tapi bukan ditekan, terlalu tekan. La. A'udzu, bukan a'udzu dan juga bukan a'udzu. Baik. Dia di tengah-tengah. A'udzu. Tamam? Itu di hamzah. Kemudian menyempurnakan zaman syiddah. Menyempurnakan zaman asyiddah. Apa itu zaman syiddah? Kita memberikan hak kepada huruf yang dimasuki oleh tanda tasydid dengan memberikan waktu, memberikan tempo kepada huruf syiddah tersebut agar dia sempurna dulu baru kita pindah ke huruf selanjutnya. Minasyaitonir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik. Itu adalah 5 poin yang harus kita sempurnakan ketika kita ingin memiliki ada yang benar. Yang mana, lagi-lagi Anda ingatkan, jika 5 hal ini kita kuasai, maka biidznillah ta'ala kita sudah menguasai 80% dari ilmu ada itu. Yang mana 80% bacaan kita itu sudah benar. 20%-nya lagi akan kita dapatkan dengan sering mendengar suara syekh atau syekhah yang memiliki ilmu yang sahih, ilmu yang benar dan sharih, yang telah terverifikasi benarnya. Kemudian itu satu. Kemudian dengan menyetorkan bacaan kita kepada guru yang memiliki ilmu yang benar dan terverifikasi tadi. Kenapa perlu menyetorkan bacaan kita atau menyetorkan hafalan kita? Karena ketika kita menyetorkan bacaan kita tersebut, dan ketika kita memiliki kesalahan kemudian dikoreksi, koreksian yang banyak itu, jadi sebenarnya ini juga nasihat kepada seluruh akhwat ketika belajar tahsin, terus banyak salah, itu jangan sedih. Justru harusnya senang, karena makin sering kita dikoreksi, maka akan makin sering kita mendengarkan bacaan yang benar. Yang mana itu membantu kita untuk lebih cepat memperbaiki bacaan kita. Baik. Nah, maka ini yang disebut dengan al-ahmiyah al-khamsah. Baik. Untuk praktek, insya Allah kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. Ana akan bacakan surat Al-Fatihah dan Ana akan jelaskan dari 5 poin yang tadi kita bahas. Ana akan jelaskan kepada akhwat mana hal yang harus kita perhatikan. Nah, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk mendengarkan suara syekh atau syekhah yang tadi Ana sarankan, Ana sangat menyarankan suara Syekh Ibrahim Al-Akhdar, yang mana beliau adalah rujukan untuk ilmu adab pada saat ini. Beliau adalah syekh besar yang beliau telah berkecimpung lama di pengajaran dan pembelajaran ilmu Al-Quran, terkhususnya di ilmu adab ini. Nah, baik. Di ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, perhatikan huruf hamzah. A. Baik, kita tahqiqul hamzah, kita sempurnakan hamzah tersebut. A'udzu. Hati-hati taulid, bukan a'u, la. A'udzu billahi, billahi kasrah, sempurnakan. Lafzul jalalah ada tasydid, sempurnakan. Billahi. A'udzu billahi mina. Semua kata mina di dalam Al-Quran dibaca seperti itu. Mina, mina, mina. A'udzu billahi minasy, zaman syiddah, minasy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Arra. Taib. Ar-rajim. Hati-hati, sering sekali terjadi kesalahan di ar-rajim, di mana banyak akhwat yang melakukan taulid di huruf ro tersebut. Ar-rajim, ar-rajim, la, ar-rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di basmalah,
Bismi. Zaman sukun, sin sukun, sempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdu zaman sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, perhatikan. Akhwat semua boleh perhatikan ke layar. Nah, di rabbil alamin di sini, baik. Di alamin sah huruf ya, afwan, huruf nun itu makharijul hurufnya dari khayshum. Akan masuk ke hidung. Baik. Maka di nun ini betul kita mengeluarkan suara dari hidung. Tapi di huruf ya huruf mat ini itu adalah huruf rongga mulut. Yang mana ketika kita membaca mi itu suaranya harus keluar dari rongga mulut, bukan dari hidung. Karena yang makhrajnya atau yang memiliki makhraj huruf dari hidung adalah mim dan nun. Tapi ketika kita membaca mi, itu kita sedang membaca mad, yang mana keluarnya dari rongga mulut. Sehingga kita harus mengeluarkannya dari rongga mulut, bukan dari rongga hidung. Ustazah, apa perbedaannya? Dari rongga mulut seperti ini. Al-alamin. Adapun dari rongga hidung, al-alamin. Min. Jadi ketika cara kita mengecek suara kita itu keluar dari hidung atau dari mulut, coba dibuka tutup hidungnya. Min. Ketika suara itu terpengaruh dengan dibuka tutup hidung, maka itu suaranya masih keluar dari hidung. Tapi ketika kita buka tutup hidung kita, tapi suaranya masih bersih keluar, maka itu dari rongga mulut. Mi dengan min. Baik, bisa dibedakan. Maka di mat-mat seperti ini itu harus keluar dari rongga mulut. Ketika kita menyebut huruf ini baru kita mengeluarkan suaranya dari rongga hidung. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumi, waw sukun, sempurnakan. Yaumi. Maliki yaumi. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada dua kata, maliki dan yaumi. Hati-hati taulid. Di kasroh. Malikiyah. Karena apa? Ketika kita baca malikiyah dengan taulid, tanpa sadar kita memberikan mat di harakat kasroh. Dan tanpa sadar kita seakan-akan membaca maliki dengan yaumi seperti dua kata yang ditulis dengan bersambung. Sehingga menjadi satu kata. Padahal dia adalah dua kata yang terpisah. Bukan yang bersambung. Baik. Maliki yaumi. Bukan kiyau. Maliki yau. Itu salah. Maliki yaumiddin. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sering terjadi kesalahan di dhammah di huruf ba. Na'budu. Karena ketika kita membaca na'budu, yang terjadi ini terpisah. Padahal harusnya kata na'budu ini ditulis secara tersambung sehingga harus dibaca bersambung. Karena di dalam bahasa Arab, pisah terpisah atau sambung atau terpisahnya sebuah kata itu berpengaruh kepada arti dari kata tersebut. Sama seperti panjang atau pendek huruf di dalam bahasa Arab itu sangat berpengaruh kepada makna di kata tersebut. Maka perhatikan, iyyaka na'budu, bukan na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan zaman syiddah. Tanda tasydid di sini, perhatikan dan sempurnakan. Karena tanda tasydid itu memiliki atau mengibaratkan terdirinya dari dua huruf yang sama. Betul atau tidak?
Kita belajar ini di hukum idgham. Huruf sukun atau tanda tasydid itu adalah simbol yang memiliki arti dari dua huruf yang bersamaan. Dua huruf yang bertemu, dua huruf yang sama, pertemuannya dua huruf yang sama. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharakat. Taib. Nah, maka ketika kita tidak menyempurnakan hak zaman tasydid, maka itu dengan kata lain, kita tidak menyempurnakan membaca dua huruf itu. Kita hanya membaca satu huruf. Dan bahkan berkata salah seorang ulama fikih bersepakat bahwa di dalam sholat, Al-Fatihah adalah rukun sholat. Yang ketika kita tidak menyempurnakan Al-Fatihah, berarti kita mengurangi rukun sholat, yang mana itu akan berpengaruh kepada sah tidak sahnya sholat kita. Maka penting sekali memperhatikan bacaan dari surat Al-Fatihah. Quran surat Al-Fatihah adalah rukun sholat yang jika kita kurang dalam menyempurnakan satu huruf, berarti Al-Fatihah kita tidak sah, yang mana ini akan berpengaruh pada sah tidak sahnya sholat kita. Nah, kita lanjutkan. Ihdinas siratal mustaqim. Asli. Ihdinas siratal mustaqim. Hati-hati, taulid di ta. Ta di sini tidak ada huruf mat. Hati-hati mempanjangkannya secara tidak sadar. Mustaqim. La. Mustaqim. Al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, di kata alladzina di dalam semua Al-Quran. Dalam semua Al-Quran kata alladzina seperti itu membacanya. Sama seperti mina, ada khususnya. Mina dan di alladzina sempurnakan zaman tasydid dulu, zaman syiddah baru ke kasrah. Alladzina siratal ladzina siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di kata wala, itu harus diperhatikan. Di sini memiliki arti peniadaan. Di ayat ini, dari ayat ihdina sampai dengan ad-dhallin, itu adalah doa. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Maka berikan kami jalan tersebut, yaitu jalannya para nabi, para orang-orang saleh, para orang-orang yang meninggal dengan syahid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Taib. Dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sehingga di kata wala, peniadaan, itu kita angkat suara kita. Wala sebagai penekanan, sebagai ketika kita doa itu, ya Allah, berikan kami jalan yang lurus ya Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat gitu. Maka itu gunanya ada, sehingga ketika kita membaca Al-Quran dengan ada tersebut, kita bisa memahami, nah, wala di sini itu tuh benar-benar bentuk keseriusan kita dalam berdoa kepada Allah. Wala Baik. Insyaallah materi yang akan Anda sampaikan sampai di sini. Kita gunakan 25 menit terakhir untuk praktek dan tanya jawab. Baik. Kepada peserta pertama yang masuk ruangan Zoom, boleh membaca, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan
Ukht Wifia, Masya Allah, Barakallahu Fik. Masya Allah, ahlan Silakan, bik, Ustazah. silakan Ukhti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtazah. Di syaitan, buka lagi huruf at-ta'nya. Minasyaitan, ta, Minasyaiton. ta. Minasyaiton. Mumtazah, nah. Lanjut apa ulang, Ustazah? Silakan diulangi. A'udzu billahi. Buka dulu fathah. A'udzu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. nirra, zaman syiddah ra, nirra, 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 nirra. nirra. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. nah. Lanjut, Ustazah. Lanjut, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sempurnakan zaman suku dulu. Jadi, la tasta'jili. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtazah, nah. Terus, lanjut. Alhamdulillah. Sempurnakan dulu fathah di a. Alhamdu. Alhamdu. Alhamdulillahi Bukan lillah. Lillah. Sempurnakan fathah lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mumtazah, nah. Ar-Rahmanir-Rahim. Zaman tasydid. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan me. Kenapa terjadi suara e? Karena dua bibirnya ukht itu ditarik ke belakang. Kita nggak mau ditarik. Ar-Rahma. Ma, bukan me. Ar-Rahma. Ar-Rahman. Mumtazah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bukan Rahim. Rahim. Kalau kita baca Rahim, itu kita menambahkan tasydid di ha. La nuridu ziyadah. Kita nggak mau ditambah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka. Zaman syiddah. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa Nah, buka fathahnya dibuka. Jangan ditarik. Na'budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Mumtazah, na'am. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mumtazah. Sin sukun. Nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal. Zaman sukun ha. Ihdina. Ihdinas siratal. Ha itu dari tenggorokan bagian bawah. Satu makhraj dengan hamzah. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Kasrah ra. Ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Bukan sirata. Baik. Di dalam Afwan Ustazah, terputus.
bibir kita itu tidak membentuk huruf O, tidak. Baik. Sama seperti ketika kita menyebut huruf A, ketika Ana menyebut huruf ro, bibir Ana tidak berubah. Sama dengan posisi ketika kita menyebut huruf O, huruf A. Gha, ra, ghairi, ra, si, ra, ta. Jadi bukan ro, jadi bibirnya nggak maju. Bukan ro, bukan to, la. Sirata, sirata. صراط ممتازة، نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ذي tipiskan lagi huruf dal. ذي الذين ذي ujung lidah saja. Alladzina. Itu masih tebal karena ujung lidahnya terlalu ke belakang. Yang kena gigi itu ujung lidahnya aja. Alladzi, bukan zi. Zi. Lagi. Zi. Mumtazah, nah. Alladzina. Siratal ladzina. Masih terlalu tebal. Ujungnya aja. Ini lidah, kita mau ujungnya aja. Sedangkan wifia itu masih terlalu ke tengah. Ujungnya aja. Alladzina, zi. Nah, alladzina. mumtazah. Afwan Ustazah, ada pesawat lewat. Gak apa-apa. Silakan ulangi sirata. Siratal ladzina. Itu Ustazah. Nah, sahih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim buka huruf gha fathah. Ghairi. Nah. Ghairil maghdubi. Bukan ghai. Ghairil maghdubi. Nah, mumtazah. Ghairil maghdubi 'alaihim Bukan walad, la. Enggak pakai Ukhti Wifi harus latihan untuk membuka mulut. Walad. Nah, Ustazah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumtazah. Hati-hati di tasydid, kita enggak tekan suara kita. Dal. La. Dallin. Jadi dari fathah langsung masuk ke tasydid huruf lam. Dallin. Nah. Waladdallin. Mumtazah. Nah, ulangi. Waladdallin. Waladdallin. Kurang ya, Ustazah. Boleh diulangi. Nah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Wa fatahallahu alaiki. Jazakillahu khaira. Barakallahu fik. Wa jazakillahu khairan wa fiki. Barakallahu Ustazati. Masya Allah. Baik. Tamam. Untuk materi insya Allah kita sudah selesai. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu pada hari ini. Ada mohon maaf atas segala kekhilafan dan
atas pemilihan kata. Sesungguhnya jika antum mendapatkan faidah atau mendapatkan ilmu, sesungguhnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan atas kepintaran anak, melainkan itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kewajiban kita sebagai seseorang yang telah Allah berikan ilmu, Allah amanahkan ilmu, adalah mempraktekkannya. Fa jazakumullah khaira. نكتفي بهذا القدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukran wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah. Jazakallahu Barakallahu Allahu fiik. fiik. Jazakumullah khairan, Ustazah dan Bintia. Nah, alhamdulillah teman-teman semua. Ustazah, Ana izin bertanya, apakah kita memiliki kesempatan untuk ada sesi tanya jawab, Ustazah? Nah, tafadhalna. Untuk berapa peserta, Ustazah? Baik, kita insyaallah kita masih punya 14 menit terakhir. Nah, Kita lihat gitu. sampai berapa, sampai waktu habis insyaallah. Nah, Ustazah. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk raise hand dulu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Ingat pertanyaannya sesuai dengan materi yang akan kita yang lagi dibahas, yang saat ini sudah dibahas ya teman-teman semua ya. Baik, silakan di sana ada Kak Emilia. Kak Emilia, tafadhali Kak Emilia. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan panitia seluruhnya dan teman-teman. Hayakillah wa bayaki, jazakillahu khairan ya Ustazah atas ilmunya. Izin menanyakan Ustazah. Jadi alhamdulillah untuk pekan-pekan terakhir ini Ana sempat belajar untuk praktik langsung mengenai adat tilawah. Nah, ini Ana mengajak teman Ana begitu ceritanya ya Ustazah. Lalu beliau ini masih menanyakan beberapa hal yang ini Ana nggak bisa menjawabnya begitu. Mungkin Ustazah berkenan menjawabnya. Yang pertama adalah apakah adat tilawah ini adalah ilmu yang baru begitu? Karena selain di Haramain seperti di Mesir dan negara lain nggak pakai begitu. Nah, yang ditanyakan apakah ini adalah ilmu yang baru di dalam membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, kalau memang ini udah ada dari dahulu kala ya, apakah ini tidak mempersulit ajam begitu? Kita sebagai ajam harus mengerti arti perkataannya, dan ini sangat mempersulit begitu. Padahal Quran ini diturunkan sebagai petunjuk dan untuk Allah berjanji bahwa ini adalah mudah untuk dipelajari begitu, sesuai dengan di ayat Al-Qamar ayat 17 begitu. Yang pertama dan kedua itu Ustazah. Lalu yang selanjutnya pertanyaan dari Ana pribadi, yang mempengaruhi turun naiknya nada di ujung ayat itu apa Ustazah? Kadang-kadang di kata yang sama Syekh Ibrahim Al-Akhdar itu di ujung ayat meninggikan nadanya, kadang-kadang diturunkan nadanya begitu. Itu saja Ustazah. Jazakillahu khairan qabla wa ba'da. Insyaallah. Barakallahu fiki wa fathallahu alayki wa jazakillahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, apakah ilmu adat itu ada ilmu yang baru? Wallahu ta'ala alam. Ya, Ana ketahui enggak. Itu bukan ilmu yang baru, itu ilmu yang ada bahkan ketika Al-Quran itu diturunkan. Itu kenapa seperti yang Ana jelaskan tadi bahwa sahabat itu bercerita bahwa Nabi SAW itu kan yaqra'ul Quran bitafsir. Nabi SAW itu membaca Al-Quran itu tuh seakan-akan beliau sambil membaca tafsirnya. Saking ketika beliau membaca itu tuh beliau menyempurnakan semua hak dari huruf itu, yang mana itulah ada. Jadi sebenarnya tajwid itu adalah ada. Baik.
Nah, intonasi yang tepat itu adalah ada. Taib. Jadi itu bukan ilmu baru, melainkan itu adalah hal yang sudah ada bahkan sejak Al-Quran itu diturunkan. Kenapa Ustazah kita nggak pernah tahu? Kenapa kita baru tahu? Wallahu taala alam. Mungkin itu adalah sebuah pertanda bahwa sedikitnya ilmu kita. Taib. Ketika Ana ditanya, Ustazah kenapa seperti ilmu ada itu baru-baru ada sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Mungkin itulah pertanda bahwa sedikitnya ilmu kita dan ilmu Al-Quran itu luas. Seperti laut. Bahkan lebih dari itu. Kalma'i fil bahar. Seperti air yang ada di lautan, ilmu Al-Quran seperti itu. Luas, sama seperti fikih. Maka kita tidak bisa menjadikan parameter ilmu itu baru atau tidaknya sesuai dengan ilmu yang kita punya, enggak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Bahkan justru makin ketika kita makin banyak belajar, bukan makin banyak memiliki ilmu, makin banyak belajar, kita akan menyadari betapa ilmu yang kita miliki itu sedikit sehingga ternyata ini nggak pernah tahu karena ya Ana belum tahu. Karena Ana sedikit sekali membuka buku, Ana sedikit sekali hadir di majelis-majelis ilmu. Dari sana kita bisa kembali memuhasabah diri bahwa betapa Ana butuh ilmu agar kita bukan hanya ketinggalan zaman teknologi, tapi kita tidak ketinggalan zaman tentang ilmu-ilmu yang mana ini adalah ilmu agama yang kita miliki. Itu satu. Kedua, Ustazah, bukankah dengan kita mempelajari ilmu itu justru menyulitkan ajami, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, karena kita membaca Al-Quran itu harus dengan memahami isi dari makna tersebut. Ya ukhti, mungkin bisa disampaikan ke Ukhti Emilia, bisa menyampaikan ini ke orang yang bertanya. Sebenarnya, apa tujuan kita dari membaca Al-Quran tersebut? Bukankah karena kita ingin memahaminya? Bukankah kita membuka Al-Quran agar kita paham maknanya dan itu menjadi obat untuk hati kita, menjadi petunjuk untuk hidup kita? Maka bagaimana sebuah kitab, sebuah kertas, sebuah tulisan bisa menjadi bermanfaat untuk orang yang membaca ketika dia tidak memahami isinya? Sekarang ketika misalnya ada ibu ke anak, anaknya di ma'had, di pondok jauh dari orang tuanya, merantau misalnya, kemudian ibunya menuliskan surat untuk anaknya. Bagaimana si anak bisa memahami betapa besarnya kerinduan seorang ibu jika dia tidak paham dari makna dari tulisan si ibu? Agar dia bisa memahami betapa besar cinta, kasih, dan rindunya seorang ibu tersebut, dia harus paham dengan tulisan yang ia baca. Sahwallah. Betul atau tidak? Dan itulah gunanya dia membaca surat tersebut. Nah, maka itulah kenapa. Jadi ketika kita mempelajari suatu ilmu yang baru bagi kita. Ada anak misalnya, anak SD baru belajar perkalian. Ibu, perkaliannya susah, harus dihafal, harus ini. Masa aku harus hafal tiap malam? Maka MTK tuh udah susah, aku nggak mau belajar. Udah. Bagaimana cara kita menyikapi perkataan si anak? Apakah ya udah tinggalin aja, nggak usah belajar MTK. Udah kamu setiap kelas MTK di kelas nggak usah masuk ke kantin aja. Nggak usah belajar MTK. Apakah seperti itu? Enggak. Ketika kita menemukan tantangan baru, yang menurut kita itu baru, dari pelajaran atau dari pembelajaran yang bagi kita itu adalah hal baru. Ketika kita menemukan kesulitan, apakah kita ya udahlah sulit? Enggak, kita justru karena kita ingin hal tersebut kita tempuh gitu. Dan balik lagi ke pertanyaan, apakah ini menyulitkan ajami? Enggak. Karena inilah yang dibutuhkan oleh ajami. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang asing seperti kita yang bukan orang Arab. Justru dengan mempelajari ada, kita jadi paham isi Al-Quran itu. Yang mana pemahaman itu yang justru kita butuhkan. Dan itulah tujuan utama kita membaca Al-Quran. Bukankah begitu? Maka ditanyakan lagi kepada diri sendiri. Ketika kita, itu belajar ada mah justru menyulitkan diri sendiri. Karena kita harus
harus paham isinya. Ditanya lagi kepada diri sendiri, tujuannya kamu membaca Al-Quran itu apa? Itu satu. Kedua, banyak buku kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Ke bahasa Indonesia. Bahkan yang paling gampang kita banyak punya Al-Quran itu terjemahan. Cukup dengan terjemahan Al-Quran itu, kita bisa tahu ini ayat itu pertanyaan, ataukah ayat ini sedang berbicara tentang apa? Apakah tentang azab? Apakah sedang menceritakan tentang surga? Sehingga jangan dibayangkan bahwa untuk memahami Al-Quran itu tuh sesusah itu. Lah. Dan kita sudah banyak sekali betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak nikmat. Di zaman kita hidup, di zaman kita hidup sekarang, kita sudah Allah mudahkan untuk memakai teknologi yang canggih. Kita punya YouTube. Baik, di YouTube tinggal buka mau syekh apa, mau ustadz apa, pasti akan ada kajian tentang tafsir. Jadi kita nggak punya alasan, kita nggak punya hujah untuk merasa bahwa memahami Al-Quran itu susah, enggak. Ustadz asatidz Indonesia yang membahas tentang tafsir, bahkan ada kajian rutin tafsir, banyak sekali. Betul atau tidak? Lembaga yang khusus di tafsir, yang untuk membahas, mendalami, mentadaburi Al-Quran, banyak sekali. Buku-buku tafsir ulama yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, banyak sekali. Al-Quran terjemahan, banyak sekali. Tinggal pertanyaan, kita mau belajar atau enggak? Justru, sangat disayangkan, orang yang banyak berhujah, itu adalah tanda sedikitnya semangat dia dalam menuntut ilmu. Baik, betapa banyak kita misalnya mendengar atau bisa kita lihat di sekeliling kita, ketika ada seorang perempuan yang dipakai untuk berhijab, banyak banget hujahnya. Iya, ntar gerah, ntar nggak dapat kerjaan, ntar kalau pakai saya pakai cadar, ntar saya dibilang aneh. Ya nanti kan itu justru menyulitkan diri sendiri. Pakai cadar kan justru menyulitkan diri sendiri, susah makan, susah dapat kerja, susah ini, itu, banyak. Baik, justru ketika seseorang dihadapkan oleh sebuah kebenaran, kemudian dia banyak berhujah, ditakutkan. Itu adalah tanda bahwa sedikitnya semangat yang ia punya. Sehingga ia lebih memilih untuk banyak berhujah agar ia tidak memasuki pintu kebaikan tersebut. Dan wa'iyadzubillah, kita selalu meminta kepada Allah hidayah dan taufik, dan selalu diberikan rasa semangat yang besar dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala. Itu untuk untuk pertanyaan kedua. Dan mungkin bisa ditanyakan kepada akhwat-akhwat yang sudah mulai mempelajari ada. Ana alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk mengajar beberapa akhwat di Pekanbaru banyak secara online, dan beberapa akhwat-akhwat lainnya di beberapa daerah. Mungkin jika akhwat semua punya teman yang sudah mempelajari ada, coba deh tanyakan, apakah mempelajari ada itu sesusah itu? Apakah seribet itu? Enggak. Justru Ana banyak temukan, bahkan ini pengalaman Ana sendiri yang sebelumnya nggak tahu ada terus belajar ada. Pengalaman Ana justru dengan mempelajari, membaca Al-Quran dengan ada, rasanya membaca Al-Quran itu lebih ringan. Nggak ada takalluf, nggak ada beban. Karena benar-benar kita membacanya dari hati. Karena apa? Karena kita paham, kita mentadaburi, kita ingin memahami isi Al-Quran tersebut. Dan tidak sesusah itu dan tidak seribet itu. Alhamdulillah. Itu itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga adalah apa Ustazah Afwan? Ujung-ujungnya di ujung ayat itu, Ustazah. Nah, ujung ayat. Baik, Ustazah, kenapa kadang tuh Syekh Ibrahim Al-Akhdar dengan kata yang sama tapi nadanya berbeda? Kalau seperti itu, Ustazah bisa buka terjemahan Al-Quran. Lihat konteks ayatnya. Kadang, misalnya, di afala ta'qilun. Kalau akhwat semua perhatikan, Syekh Ibrahim Al-Akhdar pasti akan menaikkan suara atau menaikkan suara di ujung kata, di kata atau kalimat afala ta'qilun, itu bentuk kalimatnya pertanyaan. Baik, bentuk kalimatnya pertanyaan. Tapi hakikatnya itu bukan pertanyaan. Itu adalah pertanyaan sindiran, ingkari.
untuk menjelekkan orang yang dimaksud. Misalnya, afala ta'qilun sedang berbicara tentang orang-orang kafir yang menyembah berhala misalnya. Kayak afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Ibaratnya kalau misalnya bahasa kasarnya kita nggak mikir apa? Mereka itu tuh nyembah patung loh, batu gitu. Jadi kayak kenapa dinaikkan suara seperti nggak mikir apa gitu. Jadi gunanya intonasi naik dan turun suara itu tuh untuk makin menyadarkan kita supaya kita itu ketika pendengar mendengar bacaan kita dengan ada itu, mereka langsung iya ya. Jadi gimana akan beda. Ini sering kita rasakan, akan beda ketika kita mendengar orang yang bercerita dengan intonasi datar aja, atau ketika kita ngobrol dengan orang yang nadanya datar, dengan orang yang intonasinya itu pas. Ketika dia bercerita itu tuh pas. Naik turunnya, bahkan sampai ada kan jurusan ilmu komunikasi yang mana itu biasanya orang yang lulus dari jurusan ilmu komunikasi itu memiliki nada bicara yang pas, yang enak didengar. Taib, karena apa? Karena dia tahu, oh di sini saya harus naikkan, di sini saya harus turunkan. Dan sebuah kabar gembira mungkin, sebuah kabar gembira mungkin untuk akhwat semua, bahwa ketika kita sering mendengar Syekh Ibrahim Al-Akhdar, terus kita dengar, walaupun gak apa-apa, di awal itu mungkin akhwat akan merasa bosan karena apa? Karena mungkin bagi kita yang udah terbiasa dengan nada, dengan irama-irama, kita akan merasa bahwa beliau itu tuh terlalu datar bacanya. Ketika kita tidak memahami ada, kita akan merasa bahwa bacanya beliau datar. Tapi ketika kita sudah mempelajari ada, kita akan sangat merasa nyaman dengan bacaannya beliau. Kayak kenikmatan yang tidak bisa dijelaskan. Karena ketika kita membaca itu seperti kita ikut di bacaan tersebut, seperti itu. Ana dulu ingat sekali pengalaman Ana ketika pertama kali belajar ada, kemudian syekhnya suruh dengarkan suara Syekh Ibrahim Akhdar. Subhanallah. Ana tipe orang yang suka dengar qori-qori yang berirama. Kemudian ketika Ana dengar, subhanallah, Ana cuman sanggup mendengarkan suara Syekh itu dari surat Al-Fatihah sampai ayat kelima Al-Baqarah. Terus apa yang terjadi? Ana ketiduran. Karena saking bagi Ana saat itu membosankannya bacaan beliau. Karena datar aja. Tapi ketika Ana pengen belajar. Akhirnya pas kebangun, astagfirullahaladzim. Ana ketiduran. Ana ulang lagi. Ketika dari Ana ulang Al-Fatihah sampai setengah juz pertama. Kemudian berusaha lagi. Oh oke, udah ada nih progres. Jadi pembiasan itu tuh butuh dipaksa agar akhirnya kita terbiasa. Nah, atau mungkin Ana teringat mungkin bagi enggak semua orang belajar bahasa Arab, tapi mungkin rata-rata dari kita belajar bahasa Inggris kali ya. Di bahasa Inggris pun ketika kita membaca atau mengucapkan kata dalam bahasa Inggris, ada tekanan-tekanan yang ketika kita salah tekan akan membuat salah makna. Betul atau tidak? Di bahasa Inggris kita ada mempelajari itu. Nah, sama bahasa Arab pun juga. Ketika kita salah menaikkan misalnya, itu akan membuat perubahan di kata tersebut. Yang mana lagi-lagi ini akan kita dapatkan dengan kita banyak mendengar suara Syekh. Nah, dan itu akan menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan di bacaan kita dengan banyak mendengar suara Syekh. Misalnya, Ustazah, Ana nggak punya kesempatan untuk pergi ke Madinah untuk ketemu sama Syekh atau Syekhoh yang bersanad dan segala macam. Tapi belajar teori dengan ustadzat yang ada di Indonesia dan biasakan untuk mendengar murotal Syekh Ibrahim Al-Akhdar. Nanti itu tanpa kita sadari akan sangat berpengaruh besar, berdampak besar, dampak yang baik ke bacaan kita. Dan itu yang Ana rasakan. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ustazah Emilia. Wallahu ta'ala alam. Gak terasa Ana jawab pertanyaan itu 15 menit bahkan lebih. Barakallahu fiik Ustazah Emilia, semoga pertanyaannya terjawab. Jazakillah khairan. Amin Ustazah Wafiq, barakallah. Alhamdulillah terjawab semua ya Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Nah, baik Ustazah, sebelumnya Ana mohon maaf kepada para akhwat semua. Mungkin
kita tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas. Biidznillah, jika memang diperlukan ada daurah lanjutan, insya Allah kita usahakan. Semoga Allah memberikan kita taufik, semoga Allah memberikan kita selalu kemudahan dan selalu memberikan raghbah yang besar, keinginan yang besar dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Tamam, alhamdulillah teman-teman semua terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang bikin penasaran ya. Maksudnya gimana sih, gimana udah terjawab semua hari ini. Alhamdulillah. Dan benar kata teman-teman tadi, kayaknya seru juga nih kalau ada kegiatan tambahan membahas tentang adat tilawah. Semoga Allah memberkahi waktu Ustadzah sehingga Ustadzah bisa membersamai kita lagi. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris kayak gitu ya. Dan ternyata juga Al-Qur'an pada saat kita baca harus bisa membacanya sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu sendiri. Masya Allah. Menarik sekali, semoga Allah memberkahi ilmunya Ustadzah dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang Ustadzah sampaikan di siang hari ini melalui Aman Insya Quran Learning. Masya Allah Ustadzah, jazakillahul jannah Ustadzah, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Senang sekali Ustadzah bertemu dengan Ustadzah dan teman-teman semua juga pasti senang sekali ya. Alhamdulillah, nggak kerasa pengennya masih berlanjut, tapi qadarullah waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah kita dipertemukan kembali. Semoga Allah pertemukan kita kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Saya Kiki, mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan di siang hari ini. Kita tutup teman-teman semuanya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau belajar ngaji, mau cari kelas-kelas tajwid dan matan tajwid, silakan teman-teman follow Aman Insya Quran Learning baik di Instagram, baik di Telegram ataupun juga di YouTube-nya. Silakan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan. Gitu.